Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan, kisah kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Merasa Rendah di Ketinggian. Ayat intinya terdapat dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saya sedang di ketinggian dalam dunia bisnis. Saat itu adalah tahun ke-25 saya dalam pengelolaan kamar dagang. Saya menikmati bermain-main dengan para pemimpin dalam bisnis, industri, dan profesi, dengan bintang film dan televisi, dengan para pemimpin politik lokal, negara bagian, dan nasional. Tetapi saya tidak bahagia. Saya memiliki seorang istri yang cantik dan penuh kasih sayang, serta 4 anak yang luar biasa. Beberapa akan mengatakan bahwa saya telah sukses. Tetapi kebahagiaan bukanlah bagian dari hari saya. Oh, saya merasa senang atas keberhasilan banyak proyek, tetapi saya gelisah dan tertekan. Tekanan dari semua itu sangat berat, sifatnya merusak. Saya bukanlah seorang ayah, suami, atau orang Kristen yang penuh kasih. Saya terlalu sibuk untuk keluarga saya atau untuk Tuhan. Ya baik, di sini katakan kepada kita merasa rendah di ketinggian. Dalam penjelasan ini Tuhan memberikan kepada kita suatu kehidupan yang baru, suatu kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Karena itu dia katakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sangat luar biasa, semakin kita berada di posisi yang tinggi, kita selalu rendah hati. Di sini juga dikatakan kepada kita sebuah ilustrasi bahwa seperti padi. Kalau padi sudah mempunyai banyak isi, dia akan semakin menunduk. Kalau dia tidak mempunyai isi, maka dia tidak akan menunduk. Yaitulah arti dari kerendahan hati kita. Semakin kita mempunyai banyak ilmu, kita semakin merendahkan akan hati kita. Tapi terkadang orang-orang yang ilmunya tidak ada, dia menyombongkan dirinya. Dia malah meninggikan akan hatinya. Nah, yang di sini Tuhan bentuk di dalam kehidupan kita ialah bagaimana Dia memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, supaya kita dapat menunduk kepada Tuhan. Kita dapat rendah hati di hadapan Tuhan. Dengan cara itu Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang taat. Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatunya untuk kita pelajari. Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatunya untuk kita simak di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau selalu belajar arti kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu mau belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, pelajaran diberikan pula kepada saya supaya dapat berpegang teguh pada Tuhan atau menyerahkan kehidupan saya hanya kepada Tuhan. Jikalau orang yang masih mementingkan dirinya, orang yang masih meninggikan akan kehidupannya, dia tidak memandang siapa Tuhan. Tapi orang yang selalu mempunyai banyak ilmu dan selalu merendahkan kehidupannya di hadapan Tuhan, dia selalu menyatakan syukur kepada Tuhan. Dia selalu berserah kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan dia hikmat. Tuhanlah yang memberikan dia ilmu itu. Untuk itu biar kita selalu pelajari bersama-sama dari ilustrasi dari sebuah padi ini. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa saya memiliki seorang istri yang cantik dan penuh kasih sayang serta 4 anak yang luar biasa. Beberapa akan mengatakan bahwa saya telah sukses. Tetapi kebahagiaan bukanlah bagian dari hari saya. Oh, saya merasa senang atas keberhasilan banyak proyek, tetapi saya gelisah dan tertekan. Tekanan semua itu sangat berat, sifatnya merusak. Dia mempunyai banyak proyek, tetapi dia masih mempunyai tekanan dan
gelisah dalam kehidupannya. Dia masih mempunyai tekanan dan gelisah dalam kehidupannya. Karena dia tidak mau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi orang yang sudah benar-benar mempunyai karakter yang baik, karakter yang luar biasa, dia akan merendahkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Jadi sini dikatakan kepada kita bahwa meskipun orang-orang mendoakan saya tidak mengetahuinya atau tidak peduli. Saya seakan terjebak dalam pusaran kesuksesan yang menarik semangat saya dan saya tidak punya kekuatan untuk melawan. Jadi sini katakan bahwa meskipun orang mendoakan dia tidak mengetahuinya atau tidak peduli. Tapi orang yang benar-benar dia peduli terhadap doa-doanya orang itu, maka dia akan terus melakukan sesuatu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita mau menyombongkan akan kehidupan kita. Jangan sekali-kali juga kita mau meninggikan hati kita atau kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kita mau menunduk, kita mau bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Sebagai manusia kita tidak mau menunduk karena kita merasa kita sudah benar, kita sudah tahu semuanya. Tapi orang yang semakin tinggi di hadapan Tuhan, dia akan semakin merendahkan hatinya. Karena apa? Karena dia akan menyimak orang-orang yang dia hadapi, menyimak perkataan orang-orang yang dia dengar. Sangat luar biasa pelajaran kita pada saat ini. Bagaimana kita mau terus merendahkan hati kita. Walaupun kita dihina, walaupun kita disiksa, walaupun kita dianiaya. Tapi kita tahu bahwa kita melakukan yang benar. Jadi sini dikatakan kepada kita bahwa kemudian pada tahun 1973, saya dan istri saya menghadiri seminar doa yang mengubah hidup saya. Saya telah membaca Alkitab sebelumnya. Saya membawanya ke gereja. Saya tahu semua cerita-cerita yang familiar. Saya cukup menguasai doktrin. Dan saya berdoa setiap hari. Doa singkat seperti tolong dan terima kasih. Tetapi saya tidak pernah membaca Alkitab dan berdoa dalam waktu bersamaan. Belum pernah saya membaca firman Tuhan untuk memusatkan perhatian pada janji-janji dan kemudian benar-benar mempercayai firman-Nya, menerima apa yang Dia katakan sebagai pesan pribadinya kepada saya, mempercayainya dan mengklaimnya untuk diri saya sendiri. Jadi sini katakan bahwa pada tahun 1973 dia bersama istrinya menghadiri sebuah seminar doa yang dapat mengubah hidupnya. Itulah proses dari Tuhan. Walaupun kita berada di posisi yang dimana kita tertekan, yang dimana kita merasa kita tidak layak, atau dimana kita merasa kita ini masih mempunyai keinginan daging. Tapi bila mana kita mau datang kepada Tuhan, ceritakan itu semua kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar akan doa-doa kita. Tuhan juga akan mengubahkan hati kita. Tadi di ayat juga dikatakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sangat luar biasa ketika kita mempunyai kehidupan yang mempunyai hati yang keras di hadapan Tuhan, yang tidak mau taat. Sekarang Tuhan menggantikan hati yang lembut untuk kita selalu taat kepada Tuhan. Selalu menunduk di hadapan kaki Tuhan. Karena kita tidak tahu kebahagiaan dunia ini hanya sementara. Tapi kebahagiaan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Walaupun kita berada di dalam suatu proses yang sangat panjang. Berada di suatu proses yang dapat menguras tenaga kita, pikiran kita. Apabila mana kita mau terus mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Maka proses itu akan membawa satu hasil yang sangat luar biasa. Ya tadi sini sudah dikatakan kepada kita dengan cerita dia memulai untuk membenahi kehidupannya sehingga dia dapat suatu keberhasilan di dalam kehidupannya. Nah, di sini dikatakan kepada kita bahwa saya memutuskan untuk bereksperimen. Saat saya mulai mencari janji-janji yang bisa memenuhi kebutuhan dalam hidup saya membaca Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Dari lubuk hati saya yang belum terpenuhi, saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya hati yang baru dan berikan semangat baru dalam diri saya. Dan Dia melakukannya. Perubahan mulai terjadi dalam hidup saya dan saya mulai merasa penuh harapan untuk pertama kalinya
setelah bertahun-tahun. Ya, ketika dia membaca Alkitab, mulai untuk memperbarui hidupnya, dia membaca Alkitab dalam kitab Yehezkiel pasal 36, 26 dan 27. Saat itu juga dia meminta Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang baru dan berikan semangat baru dalam diri saya. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Saat itulah dia mulai mendapatkan sukacita baru, kehidupan baru. Dan pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ketika kita masih mempunyai keinginan daging, ketika kita masih mengeraskan hati kita di hadapan Tuhan, kita tidak akan kemana-mana. Kita akan melakukan suatu pekerjaan, tetapi itu akan berakhir. Tapi bila mana kita mau datang kepada Tuhan, meminta jawaban dari Tuhan, apapun yang kita ambil, Tuhan akan turut campur tangan di dalam pekerjaan itu. Ya, sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini, mengingatkan kembali kepada kita untuk kita selalu rendah hati, untuk kita selalu menunduk di hadapan Tuhan. Ya, di sini dikatakan kepada kita bahwa doa saya tidak lagi bagaikan bulu yang berterbangan di tiup angin, melainkan menjadi fokus yang spesifik. Keajaiban mulai terjadi dan saya tidak pernah sama lagi sejak itu. Saya telah menemukan bahwa firman Tuhan berisi paket instruksi untuk kehidupan yang damai dan menyenangkan. Yang harus Anda lakukan adalah menerimanya, percaya, dan klaim itu. Kita harus mengklaim janji Tuhan. Dan kita juga harus mengubah hati kehidupan kita, mengubah hati kita yang keras menjadi hati yang lembut dan taat di hadapan Tuhan. Klaim janji Tuhan. Dia akan berikan kepada kita sukacita, dia berikan kepada kita hati yang baru, kehidupan yang baru. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, asalkan kita mau percaya kepada Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan. Jadi sini dikatakan kepada kita bahwa dia menemukan bahwa firman Tuhan berisi paket instruksi untuk kehidupan yang damai dan menyenangkan. Sangat luar biasa deh, ketika dia membaca Alkitab, dia mendapatkan sebuah instruksi yang sangat luar biasa untuk dapat mengubah kehidupannya. Di sini dikatakan kepada kita bahwa apakah Anda menjalani kehidupan yang membosankan dan sepertinya tidak bisa melepaskan diri dari keterpurukan? Mengapa tidak mempercayai firman-Nya, mengklaim janji untuk roh yang baru, dan lihatlah betapa besar perbedaan yang dihasilkannya. Sangat luar biasa pertanyaan-pertanyaan diberikan dalam kehidupan kita, supaya kita terus mengklaim janji Tuhan. Dan dalam mengklaim janji Tuhan, kita pun harus mempunyai satu aksi di dalam kehidupan kita, yaitu kita terus mau merubah, membenahi akan kehidupan kita, meminta akan roh kerendahan hati di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah firman ini kembali mengingatkan kepada kita untuk kita selalu mempunyai akan roh kerendahan hati dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, inilah pembahasan firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.